Om Swastiastu, selamat pagi, selamat datang kembali bersama saya Nova Prastia di podcast Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, kali ini kita akan bincang-bincang bersama Ibu Nice Mailani Asril, SPC, MPC, PhD, Psikolog. Benar ya? Nah, beliau adalah Ketua Gugus Kerjasama dan Internasionalisasi Fakultas Ilmu Pendidikan. Apa kabar, Bu Nice? Kabar baik, Pak Nova. Pak Nova kayaknya seger banget ya? Ya segar karena bertemu dengan Ibu pagi hari ini. Iya, kita udah lama ya nggak ketemu karena WFH-an ya. Ya lama kita udah bincang-bincang dulu kan sempat satu tim juga ya Iya. di PPG. Kesibukannya apa? Sibukannya di Gugus Kerjasama dan Internasionalisasi, terus juga mengajar karena masih WFH ya. Tapi kadang-kadang juga ke kampus sih kalau ada rapat yang luring gitu. Menurut Bu Nice nih, apa sih kendala di daring sebenarnya kalau pembelajaran daring? Oke, kalau pembelajaran daring sih sebenarnya kendalanya lebih ke mahasiswa ya, karena mahasiswa kan selain mereka kuliahnya daring, mereka juga ada asistensi mengajar gitu, karena kebetulan saya banyak ngajar di kelas yang sedang magang di sekolah gitu. Jadi untuk mengatur jadwal, karena mereka magang tuh dari pagi sampai siang lah jam 1 jam 2. Habis itu kan mereka butuh istirahat. Jadi sore itu juga kadang-kadang internet di daerah mereka nggak bagus gitu. Jadi ya permasalahannya di jadwal dan di internet gitu. Oke. Nah, menurut Bu Nice nih sebagai seorang pendidik, ada tidak penurunan kualitas pendidikan selama masa pandemi ini? Kalau lihat dari kuantitatif sih belum tahu ya, karena belum melakukan penelitian. Tapi kalau dari rasa-rasa gitu ya, di kelas gitu, kalau misalnya di awal selamat pagi semua, pagi Bu, terus gimana tugasnya, zip, diam. Lalu gimana udah mengerjakan tugas, diam lagi, kayak dagang obat jadinya ngomong kadang-kadang. Obat dosennya. Iya. Oke. Sebelum lanjut nih, mau tanya nih, Bu Nice, kenapa bisa sampai jadi dosen gitu? Kenapa artinya apa sih yang motivasi jadi seorang pendidik atau dosen? Oke, background saya kan sebenarnya di ilmu murni ya, karena saya di psikologi gitu, ngambil sarjana psikologi, lalu magister profesinya psikologi. Harusnya kan memang jadi praktisi ya, praktek karena psikolog gitu. Tapi karena saya suka penelitian, saya juga suka ngomong gitu, suka ngajarin sesuatu. Akhirnya ya saya memilih profesi sebagai dosen, karena dosen itu kan bisa ngajar, bisa neliti, dan juga bisa menjadi praktisi secara langsung dalam pengabdian masyarakat gitu. Nah dulu S1-nya di mana? Saya satunya di Sanata Dharma Yogyakarta. Psikologi. S2-nya? S2-nya di UGM, di psikologi klinis, magister profesi. S3? S3-nya di Jepang. Nah ini menarik nih, yang di Jepang ini. Iya, kenapa? Kenapa bisa jauh sekali jatuhnya gitu? Iya, saya kecak di Jepang. Jadi sebenarnya saya kan ada 2 apply atau mendaftar untuk beasiswa. Yang pertama itu beasiswa di Australia, itu di Monash University. Lalu yang kedua saya LPDP, jadi itu Kementerian Keuangan punya. Terus saya mikir kalau saya PNS nih, beasiswanya kalau dari luar tuh kayaknya nggak serak aja gitu. Mending sama-sama yang dari kementerian gitu. Akhirnya saya ngambilnya di LPDP. Nah LPDP kebetulan yang lolosnya itu yang di Jepang. S3-nya ya. Berarti kalau ini kan PhD ini berarti setara doktor gitu. Iya, Doktornya... filosofi doktoral gitu. Jadi gitu. Doctor of Philosophy sebutannya. Berarti muda sekali sudah doktor ya? Iya, muda dan tua kan tergantung ya, sangat subjektif gitu. Iya sih gitu. Karena saya mikirnya kalau udah selesai pendidikan kan dokter itu pendidikan tertinggi ya. Kalau udah selesai pendidikan dokter, habis itu mau ngapain aja kan bebas gitu. Ya. Apalagi sekarang kan dosen targetnya harus kuliah S3. Jadi ya secepatnya lebih baik gitu. Iya. Nah, itu kan dari sisi pendidikan. Nah, kemudian kalau misalnya gini, kan kita di daring ini kan cukup sibuk ya kalau kita lihat ya. Apalagi ibu sudah berkeluarga gitu kan. Nah, gimana membagi waktu keluarga dengan
tugas-tugas kantornya? Oke, kalau pagi, dari pagi sampai jam 10 itu saya milik keluarga. Jadi makan, mandi anak, terus siap-siap buat nitipin ke kakek neneknya gitu ya. Karena sekarang pandemi susah banget cari penitipan anak gitu. Akhirnya titip ke nenek kakek. Setelah itu jam 10 saya udah bisa on dalam pekerjaan. Sampai jam 4. Setelah itu ya udah off lagi. Karena kan kalau nggak pandemi kan kerjaannya sampai jam 4 aja biasanya di kampus gitu. Nah, kalau untuk pelayanan sendiri ke mahasiswa mungkin punya enggak jadwal gitu waktunya? Saya pagi dari jam segini melayani sampai jam segini. Lewat ini ada chat masuk atau telepon masuk, saya enggak terima atau gimana? Kalau chat biasanya saya balas selagi saya bisa gitu. Kadang-kadang langsung saya balas. Tapi kalau minta ketemuan, biasanya saya biasanya jam 11 atau enggak jam 12 pas jam makan siang gitu. Nah, sekarang Ibu kan sudah menjadi ketua gugus ya istilahnya di Fakultas Ilmu Pendidikan, ketua gugus kerjasama dan internasionalisasi. Apa sih sebenarnya tugasnya itu? Nah, sebenarnya gugus kerjasama ini kan sebagai tambahan apa ya, dulu tuh nggak ada gugus namanya kan, terus dulu tuh cuman tim internationalization at home karena kan memang Undiksa target atau visinya menjadi universitas terbaik se-Asia kan gitu. Jadi gimana cara untuk mencapai terbaik se-Asia gitu? Akhirnya diciptakanlah gugus-gugus. Nah, salah satunya gugus kerjasama, yaitu mengurus ibaratnya kayak public relation, hubungan dengan masyarakat, entah universitas mitra, entah praktisi, entah industri, karena sekarang kan kampus merdeka ya, jadi harus banyak industri terlibat juga dalam perkuliahan. Jadi yang ngurusin itu gitu. Untuk menjalin kerjasamanya dan membuat program-program kegiatan yang bisa dilakukan dengan mitra. Nah, salah satu program unggulannya apa? Program unggulannya sekarang ini FIP lagi FIP lagi go internasional gitu. Jadi yang kemarin baru aja minggu lalu itu ada rekrutmen mahasiswa kuliah online dalam mata kuliah social innovation and entrepreneurship, kayak kewirausahaan gitu di kampus Taiwan, MCUT Taiwan. Jadi ada international credit transfer. Mahasiswa bisa mendapatkan 3 SKS kuliah online di luar negeri gitu kan. Jadi ibaratnya kan wah ada mahasiswa FIP nih yang kuliah di luar negeri meskipun masih online. Itu yang pertama. Lalu yang kedua juga program persiapan beberapa program kegiatan, yaitu misalnya summer camp. Nah, kalau Undiksa kan school ya, jadi biasanya dalam musim panas gitu, musim panas di dunia. Nah, di FIP sedang menyiapkan summer camp gitu. Lalu yang ketiga beberapa kegiatan nanti di bulan Juni tanggal 3 gugus kerjasama dan dekanat akan rapat online dengan UPM, Universitas Putra Malaysia. Iya, jadi menjalin kerjasama karena mereka kan juga masuk list dalam International Student Mobility Awards. Jadi ada hibah dari Kemdikbud supaya mahasiswa bisa kuliah langsung di luar negeri di universitas. Jadi selama 3 sampai 4 mata kuliah mereka satu semester kuliah di Malaysia. Jadi mau menjalin kerjasama supaya kita bisa juga menguliahkan mahasiswa, mengirimkan mahasiswa untuk kuliah di luar negeri. Banyak sih programnya kalau disebut satu persatu, gitu. Tapi yang sedang jalan itu. Itu yang sudah jalan berarti. Iya. Nah, yang selama program itu berjalan ada hambatannya? Hambatannya sih apa ya? Karena memang semua serba daring ya gitu. Sebenarnya nggak jadi hambatan sih. Akhirnya jadi keuntungan karena kita dengan adanya Zoom meeting, Google Meet, gampang banget ketemu sama orang di luar negeri gitu. Jadi tinggal masukin link Zoom terus udah bisa kontak gitu. Apalagi kemarin kan kita tolong Pak Nova juga ya untuk yang di Belgia ya. Iya, tanggal 25 Mei akan ada kontak-kontakan sama Belgia. Kalau zaman dulu kan nggak kepikiran kalau mau kontak-kontakan, harus kita yang berangkat atau mereka yang kesini gitu. Jadi keuntungannya sih banyak terkait dengan pandemi. Tapi hambatannya ya itu karena teman-teman di gugus itu banyak juga aktif di kegiatan lain, jadi mengatur jadwal untuk ketemuannya susah. Akhirnya kita by WhatsApp group aja komunikasinya. Nah, kalau dari internasionalisasi itu kan kita sudah berjalan, mahasiswa itu sudah harus memang bertaraf internasional kita bilang. Iya. Nah, untuk kampus itu kan banyak aspeknya tuh, ada juga dari tenaga kependidikan, kemudian ada dosen, ada mahasiswa sendiri. Mahasiswa kan sudah jalan sama dosen pasti. Nah, untuk pegawainya bagaimana? Pegawai tenang aja Pak Nova, sebenarnya di MOU atau di perjanjian kerjasama dengan mitra luar negeri itu ada poin di mana
exchange untuk pertukaran untuk tenaga non kependidikan gitu, sehingga nanti kalau nggak pandemi ya bisa berkunjung kayak studi banding ke universitas tersebut biar tahu kampus yang di luar negeri itu kayak gimana ya pelayanan publiknya, lalu pelayanan ke dosennya bagaimana. Jadi nggak usah khawatir, itu nanti akan ada. Namun memang sekarang karena ada kampus Merdeka ini masih ngejarnya ke bagaimana bisa mahasiswa itu punya pengalaman kuliah di luar universitasnya begitu. Nah, selama mahasiswa kuliah keluar ini, mereka kan diakui beberapa 3 SKS ya? Iya, kalau yang di online luar negeri 3 SKS, tapi ada beberapa yang di dalam negeri itu banyak juga dari masing-masing prodi. Selama mengikuti perkuliahan di sana, berarti lepas dengan kuliah di sini? Enggak dong, karena kuliahnya online, jadi tetap di sini. Kecuali yang program Student Mobility Award itu ISMA namanya, itu mereka berangkat ke sana 1 semester belajar 4 mata kuliah di sana, jadi lepas, memang benar-benar lepas. Oh, yang ini tidak lepas? Karena cuma 3 SKS kan? 3 SKS itu berarti 1 mata kuliah? Iya dong. Iya, berarti ya. Tapi kan pengalaman juga luar biasa kalau walaupun cuma 3 SKS ya. Iya, benar. Luar biasa pengalamannya itu. Nah, selain pertukaran pelajar dan lain sebagainya itu, ada nggak lagi yang memang mungkin ada program yang belum jalan dari gugus ini gitu? Oh, ada. Ini lagi persiapan memang international class bersama dengan Bapak WD2 ya, karena Bapak WD2, Bapak Wayan Widiana yang membawahi kami di gugus kerjasama ini gitu. Jadi Pak Wayan Widiana sudah menyiapkan bersama tim di dekanat kelas internasional. Itu ruangannya di VIP B gitu. Itu benar-benar ruangan yang udah di-create supaya benar-benar bertaraf internasional lah gitu. Nah, itu sedang disiapkan kurikulumnya. Jadi sekarang sedang mendata ke prodi-prodi untuk mata kuliah yang akan diinternasionalisasikan gitu. Jadi nanti kalau sudah ready, kita akan persiapkan kurikulumnya sesuai dengan standar internasional, baru nanti dipublish ke luar gitu, ke universitas mitra untuk dipromosikan. Ada nggak mahasiswa yang mau kuliah di sini 1 semester gitu? Ya. Untuk kerjasama sendiri kan kita udah banyak nih, baik sama sekolah yang terutama yang banyak kita sama sekolah, kemudian sama industri juga ada kan. Untuk kerjasama ini memang kita melakukan penjajakan dulu atau memang kita tahu ini kebutuhan kita kerjasama dengan ini. Apa emang udahlah kita kerjasama aja dengan ini dulu. Siapa gitu tahu ya. Nanti bisa naruh mahasiswa di sana gitu. Jadi sebenarnya kan banyak dosen-dosen di VIP ini lulusan dari universitas yang keren-keren ya di Indonesia gitu. Jadi dengan mereka alumni dari universitas tersebut, mereka punya kenalan, kontak person di sana, jadi bisa menghubungi itu. Tapi ada beberapa juga bahkan universitas lain yang menghubungi Undiksa langsung, ayo kerjasama dong, seperti UT ya, universitas terbuka, mereka butuh bantuan untuk menyiapkan modul dan tutorial untuk mahasiswanya karena mereka full online. Jadi itu kita juga kerjasama. Lalu juga Universitas Jember, Universitas Pendidikan Indonesia, UNY, ya segala macam universitas yang ada di dalam negeri itu biasanya memang kita mereka datang atau kita yang datang. Tapi yang untuk di luar negeri itu beberapa dari rekanan dosen-dosen yang penelitian bareng itu ada kontak personnya gitu. Jadi memang saling ya, nggak kita melulu yang minta kerjasama, tapi dari mitra pun juga datang gitu. Saling itu ya. Nah kemudian ini nih sebelum berakhir ya. Wah udah mau berakhir aja. Saya masih seneng ngobrol sama Pak Nova loh. Ya kan ini baru part pertama, nanti kan akan iya diundang gitu lagi ya. Oke. gitu. Nah sebelum berakhir nih, kalau menurut pandangan Bu Nica sendiri, Fakultas Ilmu Pendidikan itu kalau kita, apalagi Bu Nica sudah berpengalaman ke luar negeri ya, kuliah di luar negeri, kita bukannya gimana ya, kalau saya bilang membandingkan tuh kayaknya kali bahasa pandangan Ibu untuk progres fakultas kita ini, Fakultas Ilmu Pendidikan ini untuk go internasional itu kira-kira sudah berapa persen sih? Kalau persentase bisa dibilang sekitar 60-70% ya gitu. Karena memang program kerjasama MOU itu udah banyak banget kita punya dengan universitas luar negeri untuk bisa go internasional gitu. Tapi kan memang untuk detail kegiatan yang akan diaplikasikan itu kan menyesuaikan dengan target dari prodi, target dari fakultas gitu ya. Dan juga situasi pandemi ini gitu. Susah untuk ngirim orang ke luar negeri, serba online semua gitu. Jadi terbatas gitu. Jadi memang rasanya VIP ini sudah siap, udah ready untuk go internasional begitu. Apalagi kalau kita lihat di Badan Kerjasama dan Kehumasan Undiksa, list kerjasama VIP itu banyak banget loh.
Iya. paling banyak dibandingkan dengan bukan membandingkan lagi ya, Iya. tapi lebih banyak gitu. Jadi memang aktif sekali dosen-dosen kita itu untuk mencari mitra supaya bisa mengembangkan fakultas ini lebih baik ya. lagi. Jadi saya sangat optimis lah bisa go internasional. Apalagi ini nanti tahun ini akan ada internationalization accreditation kan, jadi akreditasi internasional gitu. Iya, oke, berarti sudah lumayan tinggi ya 70%. Iya. Lumayan tinggi ya. Oke, sobat Fakultas Ilmu Pendidikan semua, itu tadi bincang-bincang kita sangat menarik sebenarnya dan masih belum move on saya untuk mengakhiri ini sebenarnya. Cuman nanti akan ada part kedua dengan Bu Nice, nanti kita undang. Mungkin bahasan yang untuk kedua nanti saya ingin membahas tentang kepaudan dan psikologi, karena kemarin di podcast saya sama Bu Rahayu ada memang yang mungkin itu alumni PPG ngechat minta dong request Bu Nice yang jadi narasumbernya. Aduh, siapa itu? Halo, nanti kita bertemu ya di next podcast ya. Kita akan ketemu lagi. Nah, sebelum kita tutup nih, ada tanya cepat nih. Jawab cepat. Aduh, ini deg-degan ini. Ini jawab cepat ya. Seandainya saya tidak jadi dosen, maka saya menjadi ibu rumah tangga. Rumah tangga. Dosen biasa atau dosen sibuk? Dosen biasa aja deh. Dosen biasa. Nah, kalau diberikan waktu cuti selama 1 bulan, saya akan postdoc ke Jepang. Ke Jepang lagi. Iya, oke. Oke, itu aja. Oke. Sebenarnya pertanyaannya ya berarti masih rindu Jepang ya. Iya, masih rindu Jepang. Belum bisa move on juga sama Jepang. Saya juga saya sebenarnya punya cita-cita pengen ke Jepang. Iya, nanti kita bareng-bareng karena FIP banyak kerjasama juga dengan universitas di Jepang. Mudah-mudahan ya pegawai diajak bisa. juga. Oke. Sampai jumpa di podcast berikutnya bersama saya Nova Prastia. Saya tutup dengan Parama Santi Om. Santi Om. Salam harmoni. Salam Bye-bye. harmoni. Bye.